Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Bersama UL di sini akan melengkapi tugas terakhir di Cafe 9, yaitu tugas terakhir di Cafe 9. Dan kali ini UL bakal podcast bersama seseorang yang sangat-sangat menginspirasi. Karena pas banget nih, tugas terakhir kita itu adalah teks cerita inspirasi. Ini dia, Bunda Ita. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa. UL Bunda. Oh iya, UL. Oke, UL. Kan ininya kalau di kafe semuanya namanya Ulfa. Cuma kan tidak ambil kan UL. Biar gaul. Jadi maunya yang mana? UL. Oke, langsung aja ya Bun. Boleh Iya, lah iya. Bun, kenalan dulu nih sama pemirsa. Barangkali ada yang baru gitu Bun. Oh iya, yang baru Sobiar ya, Sobiar Iya, yang baru. barangkali yang baru. Halo Sobiar yang ada di rumah yang mungkin sedang melihat channel ini. Perkenalkan nih, tadi kan sudah dikenalkan sama UL, namanya Bunda Ita ya. Di sini Bunda Ita adalah salah satu guru di MTS Hidayatullah Sibian. Kalau kalian kepo mau tahu ya boleh kalian main ke MTS Hidayatullah Sibian untuk kenal sama Bunda. Sekaligus mungkin Bunda merangkap juga di The Ambiar. Jadi yang suka kemarin di channel The Ambiar mungkin sudah sering ngeliat Bunda Fa, cuman yang baru mungkin ya ini adalah Bunda Ita, guru MTS Hidayatullah Sibian, wali kelas 9 juga. Nah. Ini kenapa harus Bunda? Apa karena Bunda wali kelas 9? Pertanyaannya di UL nanti. Oke. Oke, UL. Bunda boleh tahu dong, Bunda ini kan guru ya Bun? Alhamdulillah guru Pak. Guru Bun. Alhamdulillah masih menjadi guru sampai detik ini. Nah, Bunda tuh sebelum jadi guru nih katanya jadi apa nih Bun? Boleh dong diceritain Bun? Bedah ini kayaknya, bedah kehidupan Bunda, asal jangan kehidupan pribadi. Ya, kayak dikit lah, nggak jadinya lambe ambiar. Ambiar lagi. Ya, sebelum Bunda di MTS Sibian mungkin ya Fea, Bunda itu pernah merasakan menjadi seorang yang kerjanya jadi karyawan notaris mungkin Fea. Di notaris pernah, jauh dari guru. Iya, jauh ya, tuh Bun. jauh dari guru. Mungkin karena pengaruh lingkungan, Fa. Karena kan bisik-bisik kan yang namanya guru itu honornya masih kecil kalau zaman dulu. Mungkin ya mungkin nggak tahu ya sampai dengan sekarang mungkin ada yang 300, 350 mungkin ya, mungkin itu mah. Nah, makanya karena dulu Bunda masih ada inian sama lulus kuliah kan mungkin baru ini ya. Jadi tuh gaji kecil nggak mau jadi guru. Nah tadi kayak gitu, jadi pengen ngerasain dulu nih gaji besar seperti apa sih. Kayaknya guru tuh Bunda mikirnya kayak bukan Bunda banget, takutnya kan kemarin dulu kayak gitu karena gaji juga mungkin pengaruh sama teman-teman juga. Kan teman-teman tuh kebetulan nggak semua jadi guru Pak. Ada yang jadi karyawan bank, ada yang jadi di kantoran jadi sekretaris gitu ada. Nah makanya Bunda coba nih di jalur notaris ya, gajinya besar gitu. Ternyata Kenapa Bun? gaji besar tidak membuat kita nyaman. Ya. Kenapa Bun? Apa yang bikin gak nyaman Bun? Yang nggak nyaman mungkin satu lingkungannya mungkin ya. Kalau di notaris kan kayak karyawan yang lain aja, masuk setengah 8, pulang jam 5, dan itu deadline tugas. Jadi kita kan bekerja sama dengan bank juga. Jadi ketika bank mau bikin surat perjanjian atau tanda tangan, biasanya bank ngasihnya siang dan dia mau tanda tangannya sore. Nah itu dikejar deadline. Nah, Bunda di depan komputer terus Bang ngurusin surat menyurat kayak gitu. Terus pulang, kayaknya yang namanya waktu tuh lama banget. Waktu di notaris. Ternyata bener ada yang bilang gaji besar itu belum tentu nyaman, tapi hobi yang dibayar itu lah yang kalian cari. Jadi kalau bisa nanti ketika kalian kerja, cari hobi kalian tuh sebenarnya kerja tuh di mana sih, biar hati kalian juga nyaman. Kalau nyaman tuh kayaknya enak gitu dijalaninya, Pak. Kayak sekarang Bunda sebagai guru ngerasa nyaman mungkin ya. Jadi ngajar di sini 6 tahun, mau 6 tahun ya. 6 tahun. Iya, mau 6 tahun dari 2015. Oke, dari ULMI kayaknya. Iya. Ya, kita kenal di MI gitu. Dari ULMI. Nah, 2015 Bunda masuk sampai dengan sekarang itu nggak kerasa. Yang namanya kayaknya gajian baru kemarin ya. Kok udah mau gajian lagi ya? Ini kan 5 hari lagi nih. Udah mau gajian lagi, cepet banget ya. Nah, itu di sini. Tapi dulu ternyata tidak mengasyikan. Ternyata bukan hobinya Bunda, Fa. Ternyata hobi Bunda adalah di
guru ini nyaman, tempat nyamannya Bunda ya di sini. Dan itu juga yang memotivasi Bunda buat jadi guru, Bun. Nah, itu juga yang memotivasi Bunda menjadi guru. Ternyata masuk ke dunia anak tuh enak ya. Punya siswa yang MTS itu enak. Dari dulu Bunda tuh pengen ngajar tuh memang SMP atau MTS, Pak. Bunda pengen karena mungkin jiwa-jiwa anak MTS sama SMP tuh masih enak dihandle, masih enak dirangkul, masih kalau SMA kan mungkin beda ya, Fa ya. Udah beda pemikiran juga mereka. SD juga mungkin masih beda ininya. Tapi Bunda memang dari dulu pengennya SMP atau MTS, dan alhamdulillah menyenangkan. Dulu pernah di Kedaung juga menyenangkan, di sini juga MTS SIB juga ternyata lebih menyenangkan anak-anaknya. Jadi itu guys, motivasi Bunda menjadi guru. Nah, oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua ya. Bunda nih kan kalau di MTS nih bisa dibilang ya Bun, bisa dibilang guru terfavorit ya Bun. Aduh, amin. Nah, gimana sih Bun jadi guru yang disegani sama siswa sekaligus? Tadi dulu Bun, jadi guru yang terfavorit di MTS dan disegani sama siswanya gimana Bun caranya? Diseganinya takut apa? bukan dalam artian gitu. Anak-anak takut apa gimana diseganinya? Disegani itu kayak dihormatin Bun. Kalau mungkin pertanyaan Ulfa, bagaimana sih jadi guru yang disegani, yang difavoritin sama siswa? Kayaknya kalau Bunda yang menjawab kayaknya kurang afdol. Mending tanya langsung sama siswa, kenapa bisa segan sama Bunda? Kenapa bisa memfavoritkan Bunda? Cuman kalau Bunda ngerasa lakukanlah yang terbaik buat anak-anak, anggap bahwa siswa MTS adalah anak kita sendiri, bikin mereka nyaman, udah. Masalah mereka seperti apa, feedbacknya ke kita, ya itu masalah mereka. Tapi kalau memang feedbacknya mereka baik ke kita, ya syukur, berarti mungkin alhamdulillah kita selama ini sudah merasa baik. Tapi tetap harus ditingkatkan lagi sebagai guru, nggak bisa stuck di situ aja karena perkembangan zaman itu muter, Pak. Anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Maka perlakukan anak zaman sekarang, ya kita ikutin dunianya mereka seperti apa. Jadi favorit atau tadi apa, seganin, nah itu bisa tanyakan ke siswa, kamu takut atau gimana ke Bunda? Nanti mangga tanyakan ke anak-anak ya, Fa. Apalagi sama Ulfa kan 3 tahun. Iya. Ya, Fa. Dari Ulfa kelas 7 jadi wali kelas. Ulfa kelas 8 semester 2 juga jadi wali kelas. Kelas 9 juga jadi wali kelas. Emang udah jodoh Bun sama kita, Bun sama Cafe 9. Jodoh sama Cafe 9 dan kenyang sama sikap-sikapnya ke kelas 9, Fa. Jadi tahu. Jujur Fa ya, Bunda tuh tahu hafal satu persatu anak kelas 9, walaupun mungkin kita nggak terlalu mungkin yang dekat yang sering ketemu tiap hari itu aja, tapi Bunda tetap paham anak-anak karakternya itu seperti apa. Mungkin karena 3 tahun bareng-bareng benar-benar full. Kalian itu benar-benar baru kali ini Bun. Angkatan kali ini angkatan yang paling full sama Bunda. Tahun-tahun lalu itu selalu ada yang pengen sampai demo Bun, sampai demo yang Bun katanya. Ada yang demo, iya ada yang demo pas kenaikan itu kan mereka sedih-sedihan tuh sama Bunda. Akhirnya mereka sampai ngomong sama kepala sekolah untuk Bunda jadi wali kelas 8 ngikutin mereka. Ternyata tidak di ACC, katanya Bunda tuh tetap di kelas 7 katanya untuk siswa baru. Ternyata angkatan kalian malah kelas 8, kelas 9 juga. Bunda baru nih megang kelas 9 tahun ini, baru megang kelas 9. Jadi ngurusin ijazah gimana, SKUN gimana, ngurusin surat kelulusan gimana, itu tahu pas angkatan kalian. Pas angkatan lagi banyak-banyaknya siswa. Ya, luar biasa kan 33 anak. 33 ya Bun ya. Luar biasa. Oke. Nah, lanjut lagi nih Bun. Ulfa kan kayak kesini tuh gara-gara dekat-dekat, bukan gara-gara kesini. Kan di sini juga ada poster nih gede. Bukan poster sih, kayak di ruangan ini? Iya, ada poster gede, kalian nanti bisa lihat fotonya, itu ada kata-kata gurunya manusia mengajar dengan hati. Nah, setahu Ulfa, Bunda kan yang mencetus kata-kata itu, gurunya manusia di MTS Jatiban ini nih Bun. Iya kan Bun? Iya. Ada nggak sih sosok yang bikin Bunda motivasi gitu lah Bun, mencetus kata-kata gurunya manusia? Gitu ya. Ya ada sih pasti, Fa ya. Nggak mungkin Bunda mencetuskan sendiri nama itu ya, gurunya manusia. Mungkin Ulfa juga sering banget dengar cerita Bunda ya di kelas atau secara langsung di luar kelas juga tentang sosok Pak Munif Hatip ya. Dia itu direkturnya SOH, School of Human. Itu sekolah, salah satu sekolah yang bagus menurut Bunda ya. Ada di Bekasi. Ada SMP-nya, ada SMA-nya. Nah, pertama kali Bunda kesana, pertama sih Bunda baca bukunya dulu, Fa.
baca bukunya dulu, pengen tahu sih apa sih sekolahnya manusia, apa sih gurunya manusia, apa sih orang tuanya manusia, terus kelasnya manusia juga ada. Akhirnya kepo tuh pengen. Terus sama kepala sekolah MTS, nah ada nih pelatihan ya katanya. Nah Bunda dikirim ke sana, Bunda dikirim ke SOH untuk ikutin pelatihan sama Pak Munif. Alhamdulillah, dan di sana itu bertemu dengan orang-orang luar biasa juga, kepala sekolah dari seluruh sekolah daerah ya. Banyak yang di situ sekolah-sekolah elit juga. Mereka datang hanya untuk tahu apa sih sekolahnya manusia. Mungkin pengen belajar juga dari SOH, mungkin pengen menerapkan juga di sekolah. Dan Bunda juga pengen MTS ini diterapkan sistem yang seperti itu. Ternyata madrasahnya manusia, sekolahnya manusia Pak Munif itu lebih masuk ke sini. Karena anak-anaknya yang luar biasa mungkinnya. Anak-anak luar biasa yang tanda kutip mungkin ada yang bilang anak nakal, anak ini, walaupun nggak ada anak nakal. Nah makanya kayaknya cocok deh sekolahnya manusia, gurunya manusia diterapkan di sini. Akhirnya Bunda mencoba tuh menerapkan. Bunda terinspirasi, oh ternyata iya ya benar kata Pak Munif, bahwa kita sebagai guru itu harus mengajar dengan hati. Ketika kita sudah memberikan hati kita ke siswa, maka insya Allah siswa juga akan memberikan hatinya kepada kita. Jadi ada istilah, misalkan ada istilah, baper nih karena pakai hati. Ya kalau kita nggak pakai hati, ketika siswa berbuat seenaknya apa, kita cuek dong. Ya kan, ketika hati menemukan apa sih yang sedang bermasalah di hatinya dia, kenapa sih dia seperti itu. Nah, Bunda terapkan. Awal kan kayak nama guru juga kan di sini. Dari yang tadinya ibu bapak, dulu kan ibu bapak waktu kalian MI ya? Iya benar. Kalian MI, tapi waktu kita promosi masih ibu bapak. Enggak, udah Bunda ya. Bunda, Ya, itu kan kita terapkan tuh 2017 nama-nama seperti itu. Dari situ dulu akhirnya kekeluargaan di sini lebih erat lagi antara siswa sama guru. Guru bisa diajak nongkrong, guru bisa diajak curhat, guru bisa diajak bercanda, tapi tetap aja guru tetap manusia ya. Ketika mereka salah, ya Bunda tegur sebagai ibu. Kalau mereka salah, ya udah ditegur sama Bunda. Kalau mereka benar melakukan perbuatan baik, ya Bunda puji. Itulah. Jadi Bunda iniin dari sosoknya Pak Munif Khatib, itu luar biasa loh, menginspirasi banget buat di sini dan diterapkan di sini. Alhamdulillah bisa lah, madrasah manusia dan gurunya manusia mengajar dengan hati. Nah, Bunda tadi juga sempat bilang anak nakal ya Bun. Bunda kan pasti dapat lah Bunnya, nemu lah kadang-kadang anak-anak yang dalam tanda kutip nakal atau troublemaker. Pasti ada. Bunda gimana sih cara apa sih ngadepinnya gitu kan? Ulfa juga sempat baca nih Bun, katanya kalau anak nakal itu perlu dibimbing, bukan dihukum aja gitu ya Bun. Tadi Ulfa sempat denger ya Bun, Bunda ngomong kayak anak luar biasa. Atau luar biasa atau itulah. Kan Ulfa tuh lihat tuh semua anak-anak biasa kayak nurut gitu sama Bunda gitu Bun. Itu gimana Bun caranya Bun? Iya, Bunda guru perempuannya luar biasa. Ya, setiap tahun pasti ada yang namanya kerikil di sini tuh pasti ada, jatuh bangun ketika mengajar itu pasti ada. Anak-anak yang luar biasa itu pastilah ada setiap kelas itu ada. Bunda setiap tahun ngajar di sini ada. Gimana cara ininya? Ya yang tadi pendekatan mungkin ya. Bener kata Ulfa, jangan hanya menghukum. Ketika ada anak yang nakal kita hanya memberikan hukuman, tapi kita tidak memberikan rangkulan, tidak memberikan kepedulian ke mereka. Tapi kalau Bunda tarik ulur Tarik ulur gimana? Peduli, ada masanya Bunda peduli sama dia, ada masanya Bunda ngedeketin dia, tapi ada masanya juga Bunda keras sama dia. Jadi gimana caranya biar dia itu ada cara menghormati Bunda, dia tahu bagaimana cara menghormati Bunda. Tapi kalau Bunda terus-terusan ngerangkul tanpa misalkan mereka salah, Bunda nggak marahin, nah itu mereka juga nantinya takut seenaknya aja. Makanya Bunda tetap tarik ulur. Ada kalanya Bunda baik ke mereka, rangkul. Jadi nggak dihukum aja, dihukumnya mungkin beda juga, mungkin hukuman kasih sayang. Cuman di samping itu ada kepedulian juga. Jadi kalau misalkan siswa itu ketika diberi hukuman terus, dia akan ngerasa nggak dipeduliin. Dia akan ngerasa ngebrontak, dia akan memberontak sendiri, Sama mungkin ketika di rumah juga. Ketika seorang anak ngerasa dia tuh salah, dijudge itu salah terus sama orang tua atau sama kita sebagai guru, dia tuh nggak akan lama-kelamaan nggak akan peduli sama kita. Dia akan luntur rasa kepeduliannya sama kita karena ngerasa orang tua atau guru itu nggak peduli sama kita.
Tapi sekali-kali ketika kita keras ke mereka, tapi kita juga rangkul mereka, ngedeketin mereka, memberikan kepedulian ke mereka, ngobrol dari hati. Kenapa sih dia sering chat? Mungkin kalau bunda kan mungkin chat juga ya, makanya bunda kan kadang 24 jam lah kalau misalnya memang masih on-nya 24 jam. Ketika ada siswa yang luar biasa ngechat, mau curhat tentang apapun ya, bunda bisain lah, usahakan untuk balas gitu. Jadi ketika anak ngerasa dimarahin terus, di rumah dimarahin terus, di sekolah juga dimarahin terus, terus siapa yang peduli sama saya? Ada pasti anak yang seperti itu. Tapi bunda usahakan, oh ya, ketika mereka sudah punya ini seperti itu, omongan seperti itu, nah bunda langsung pegang ininya, bunda rangkul, bunda cari kelemahan dia apa sih, cari yang membuat dia itu, oh ya, hati kita ambil yang ada di hati dia, kita rangkul yang ada di hati dia. Ketika kita sudah tahu, sudah menemukan, maka dia juga bakalan nurut sama kita. Yang tadi Ulfa bilang, oh kayaknya anak nurut, mungkin nggak semuanya ya, cuman ya alhamdulillah lah, sebagian besar lah Bunda. Alhamdulillah sebagian besar, dan beberapa anak yang sudah lulus mungkin dulu luar biasa bunda, keliling. Ketika ada anak yang nggak berangkat, anak yang ini bunda ke rumahnya, atau anak yang bolos misalnya dari rumahnya berangkat, bunda keliling sidak. Itu bunda dulu ketika baru jadi wali kelas itu seperti itu Pak. Akhirnya kan mungkin anak ngerasa, oh iya ternyata saya dicari, ternyata saya ini dipeduliin, di chat, kamu kemana, kenapa nggak berangkat. Nah itu udah salah satu bentuk kepedulian ke mereka. Akhirnya mereka ngerasa, oh ya masih ada yang peduli sama saya, meskipun sekecil itu ya Bun ya, meskipun hal-hal kecil ngecek aja atau enggak komen status mereka, itu juga hal kecil Pak ya, tapi berarti juga mungkin buat mereka. Oh guru, kok guru bisa ya deket sama saya, kok guru bisa ya ngechat sama saya, nanyain kabar saya. Itu selalu kayak gitu bunda. Bahkan untuk kelas 9 juga, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, anak-anak yang misalnya nggak berangkat, bunda chatin, bunda japriin. Ternyata ada juga anak yang luar biasa yang sekarang juga sama, suka curhat juga ke bunda, ini bun ini kenapa. Dan alhamdulillah ketika sudah mendapatkan hatinya, ya nurut alhamdulillah anaknya gitu. Jadi ambil dulu apa nih kelemahan dia, kalau udah diambil gampang untuk ngaturnya apa-apanya, dia nurut sama kita insya Allah. Nah bunda kan dulu pernah keliling-keliling nyari orang yang bolos, dan bunda kayak sampai sekarang juga kayak ya ke kelas 9 juga sama overprotective banget bunda. Bunda pernah nggak sih ngerasa lelah atau ngerasa capek? Yang namanya manusia kan pasti pernah ngerasa, aduh kayak gini mulu hidup tuh lelah lah gitu. Bunda pernah nggak sih merasa kayak gitu? Terus gimana cara bunda buat bangkit lagi, buat semangat gitu? Lelah, capek, manusia, kata Ulfa, manusia pasti. Gurunya manusia, juga manusia, punya hati juga ya. Walaupun bunda memberikan hati ke siswa, tapi seorang guru juga punya hati yang mungkin pengen di ngertiin juga. Nggak harus seorang guru yang ngertiin terus. Pasti ada rasa lelah, ada down, ada capek, ngerasa aduh capek ya ngurusin, misalkan ketika ngurusin siswa yang luar biasanya nggak selesai, capek ngurusin ini, kayaknya kapan nih ngebahagiain diri sendiri. Pernah ada pikiran kayak itu, kapan nih ngebahagiain diri sendiri, kok saya mikirin orang lain terus ya. Terus orang lain mikirin kita nggak ya, siswa mikirin nggak sih kalau guru itu lelah, siswa mikirin nggak sih kalau guru itu capek terus-terusan gitu ngingetin, tapi merekanya seperti itu. Ada, cuman ya balik lagi ketika down, mungkin pernah kan down kemarin juga, down ya nenangin diri dulu, terus mikirin dulu apa ya yang bisa bikin bangkit, apa yang bisa bikin kembali ke sekolah ini, apa yang bisa bikin cita-cita menjadi gurunya manusia tuh bener-bener masih ada gitu di hati gitu. Ada yang dipikirkan ya kembali lagi ke siswa. Jadi oh ya masih ada nih siswa yang butuh sama saya, masih ada nih siswa yang pengen bunda balik lagi ke sini, bunda ngerangkul mereka lagi, ngelihat mereka sampai lulus, ngelihat mereka sampai berhasil gitu. Ternyata masih ada. Jadi anak-anak yang seperti itu yang membuat bunda bangkit lagi semangatnya gitu. Oh iya, saya harus ini, masa satu orang itu kalau anak-anak yang 73 orang, 70-an lebih, satu orang masa harus tidak memikirkan 75 orang ini lah, pokoknya 75 orang ini yang ternyata mereka masih manusia,
mereka masih butuh rangkulan kita, mereka masih butuh pelukan kita, mereka masih butuh nasihatnya kita. Maka yang bikin Bunda kembali ya anak-anak itu, mata anak-anak itu yang bikin, oh iya masih ada kasih sayang buat saya kok, buat mereka gitu. Oh ya, jadi ngapain saya kelamaan terpuruk, ngapain saya kelamaan down, ternyata kan mereka masih ada buat saya, masih bisa. Kadang Bunda suka meluk siswa ya, tapi kadang ketika lagi down gitu juga butuh Pak ya, seorang guru lah, manusia butuh ketika dipeluk juga ngerasa, oh iya ada pemikiran, oh iya dia masih butuh sama saya, masih pengen Bunda terus kelihatan semangat gitu. Jadi ya sudah, yang bikin ini anak-anak MTS itu sih yang bikin Bunda tetap balik lagi ke sini. Donya semangat ya, meskipun semangat luntur semangatnya pasti ada. Ulfa juga mungkin sama ya, luntur semangatnya masih ada, cuman ternyata anak-anak yang luar biasa inilah yang bikin Bunda bangkit lagi. Ayo jangan kelamaan lemahnya. Makasih Bunda udah itu. Dan terakhir Bun, ada nggak sih pesan-pesan untuk semua guru di luar sana? Untuk semua guru yang ada di luar sana, apa ya, sebenarnya sudah bagus guru-guru di sana ya. Mungkin lebih sabar juga buat guru-guru honor. Ya, karena rezeki itu pasti ada. Ya, rezeki itu pasti ada. Ada yang bilang kita gaji 10 juta. Kalau kerjanya hanya 5 juta, katanya 5 jutanya diambil dari sisi mana aja gitu, Fa. Kalau kita gajinya 5 juta, kerjanya 10 juta, maka akan ada rezeki dari yang lain. Maka Bunda kan mikirnya seperti itu. Oh iya, walaupun memang guru honor pastilah gajinya nggak mungkin UMR, nggak mungkin ini. Tapi kalau kita memberikan dengan ikhlas, oh iya, kita ikhlas kerja, kita harus berikan yang terbaik buat sekolah. Insya Allah sekolah juga memberikan yang terbaik buat kita. Jadi yang namanya rezeki pasti udah diatur. Jangan down, jangan pesimis dengan predikat guru honor. Tapi ada juga guru honor gaji PNS. Jadi jangan pernah pesimis untuk itu. Tetap lakukan yang terbaik untuk murid kalian, lakukan yang terbaik untuk sekolah kalian. Insya Allah rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Semangat buat guru-guru di luar sana, sama guru-guru di MTS Hidayat Sibian. Bangkit. Sama si Bunda juga. Semangat semuanya, semangat buat Bunda, semangat untuk Bunda, dan semangat untuk semuanya. Karena tanpa guru nggak bisa apa-apa ya, Fa? Iya Bun, benar. Tanpa guru tuh nggak bisa apa-apa. Maka diangkatlah guru honor jadi PNS secepatnya. Ya itu. Oke. Kayaknya sampai sini aja ya Bun, obrolan kita Bun. Iya. Untuk tugas teks cerita inspirasi juga. Makasih Bunda udah datang. Udah datang. Iya, udah datang ke studio ini. Semangat buat anak-anak kelas 9 yang mau lulus. Ini adalah awal kalian untuk meraih cita-cita kalian, bukan akhir ya, tapi awal kalian. Silakan, garis finish itu sudah menunggu kalian dengan cahaya kalian masing-masing. Ayo semangat, jangan lemah, jangan nyerah hanya di MTS aja. Terus lanjutkan kehidupan kalian. Ya, pokoknya satu lagi, jangan pernah lupain Bunda ketika di jalan atau apa. Jangan pernah sungkan untuk manggil Bunda atau untuk nyapa Bunda, jangan pernah sungkan. Tetap jadi kalian sekarang, tidak boleh sombong. Walaupun nanti kalian bisa diterima di SMA negeri atau di mana, tetap nggak boleh sombong, tetap rendah hati, tetap lakukan yang terbaik di lingkungan kalian nanti, jaga nama baik sekolah. Terima kasih Bunda udah datang di sini. Pokoknya kehidupan Bunda yang tadi tuh sangat-sangat menginspirasi. Dan boleh nih Bun, barangkali ada yang mau apa, sosmed boleh kali Bun? Oh, sosmednya Bunda? Iya. Oh, boleh. Buat IG-nya ada di sini, Facebook-nya ada di sini, nomor WA ada di brosur MTS Hidayat Sibian. Cari di brosur MTS Hidayat Sibian. Kalau di sini nanti repot ya. Ada juga YouTube-nya juga. Kalau YouTube hanya buat tugas-tugas anak-anak sekolah aja. Oke. Sampai jumpa, makasih sudah dengerin atau sudah nonton podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri ya. Assalamualaikum Bunda. Di sini kita mau ngenalin satu sosok yang amat-amat langka, yang limited edition, yang kayak only one gitu loh. Siapa itu? Bunda. Ya. Dan kita dapat bonusnya itu loh, guys. Kita di saat yang lain, angkatannya lain mau 3 tahun, apa sih mau 1 tahun doang. Iya, 1 sama tahun doang, Bunda. kelas 7 doang. Kita
3 3 tahun tahun loh udah sama guys Bunda, 3 sama tahun. Bunda. Hal yang langka dan kita dapat itu. Dan kita kayak berjodoh banget gak sih sama Bunda? Udah jodoh, udah takdir sama Iya. Bunda, jadi ya mau gimana lagi. Ya. Bunda itu kayak pokoknya peka banget sama siswanya. Misalkan kayak siswanya itu ada masalah, mukanya kelihatan beda gitu. Bunda tuh langsung tahu kamu kenapa gitu. Sini yuk cerita sama Bunda. Pokoknya Bunda tuh tahu segalanya tentang siswanya. Hebat kan? Dan Gimana, Bung? apalagi? Terus Dan kalau misalnya kalau ada siswa yang nakal gitu, Bunda tuh bukannya ngejauh, bukannya ngebenci, tapi kayak ngedeketin gitu, dirangkul, ditanya kenapa. Iya, diambil hatinya. Jadi kan semua anak kan beda-beda gitu ya. Pasti kan kayak ada yang nggak dapat perhatian. kurang perhatian gitu, jadi cari perhatiannya di sekolah. Iya. Nah Bunda itu malah kayak ngedeketin. Jadi bahkan ya semua anak-anak yang bisa dibilang nakal itu Malah, luluh gitu sama Bunda, luluh. Nurut gitu, jadinya nurut, Bahkan nggak kata nakal. Bunda di jalan juga pada sopan-sopan gitu. Kenapa? Soalnya ya Bunda udah ngedeketin, udah ambil hatinya. Jadi ya gitu. Anak-anak udah pada nyaman gitu loh sama Bunda. Udah kayak bukan guru. Iya udah. Iya. Bunda tuh bisa disebut teman juga bisa. Sahabat juga bisa. Ya, sahabat ibu. Pokoknya segala-galanya dah. Pokoknya kita mau ucapin banyak-banyak makasih Makasih, buat Bun. Bunda. Makasih Makasih. untuk 3 tahunnya. Makasih untuk untuk semua jasa-jasa Bunda, Iya. semua kasih sayang Bunda buat kita. Di sini kita juga nggak bakal sampai kapanpun nggak bakal Ngelupain Bunda nggak akan. Which jelas nggak akan. Dah. Kayak itu aja ya, Bun. Dan misalnya. Bye Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Hai guru hebat. Dari kami Anak-anakmu Cafe 9 Sebelumnya Terima kasih banyak atas bimbingan dan waktu selama 3 tahun ini yang telah menemani kami dan mengerti. pribadi kami dari yang malu-malu, sampai malu-maluin dari yang nggak ngerti style. Sampai ngerti style. dan kami meminta maaf Selama 3 tahun ini atas kelakuan kami yang banyak bikin Bunda kecewa. Pokoknya jaga kesehatan ya Bun, jangan banyak pikiran. Meskipun nanti kami udah lulus, Bunda tetap yang terbaik di hati kita semua. Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Hidayah Tusibian, Madrasah Reguler Rasa Full Day.